Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Sobat Laskar PLN, Sobat subscriber, dan Sobat para pecinta warisan leluhur Nusantara. Saya doakan semoga semuanya dalam limpahan rahmat, kemurahan rezeki, dan tentunya penuh keberkahan. Kali ini saya mau membabar sebuah burung perkutut koleksi, salah satu koleksi saya sendiri, yang berciri mati lumbung selayur. Sedikit saya cerita, ada sebuah cerita kearifan lokal zaman dulu. Bahwasannya zaman dulu, kalau tidak salah di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Timur, dahulu kala ada seorang kakek tua yang memelihara burung perkutut. Kala itu di sebuah desa tersebut terjadi kebakaran yang sangat besar sekali ya. Lah, di seluruh rumah penduduk itu semuanya kebakaran dan hangus. Hanya ada satu rumah yang tidak terbakar, yang tidak ikut terbakar, yaitu rumah si kakek tersebut. Singkat cerita, setelah ditilik-tilik bahwa di rumah kakek tersebut ada seekor burung perkutut. Ini sebuah cerita kearifan lokal ya. Lah, si burung perkutut tersebut dipelihara oleh si kakek yang sudah tua rentak ya. Dan rumahnya pun bisa dibilang cukup memprihatinkan lah, bisa dibilang gubuk lah. Tapi anehnya, alhamdulillah, Yang Maha Kuasa masih melindungi semua rumah penduduk kebakaran, tapi hanya satu rumah si kakek tersebut tidak ikut hangus terbakar. Lah, setelah ditilik atau di cross check bahwa ya itu tadi, si kakek tersebut memiliki memelihara burung, seekor burung perkutut. Lah, burung perkutut tersebut konon menurut cerita dan legenda, ketika ada hujan angin yang besar, hujan angin yang cukup lebat, si burung perkutut tersebut mengepakkan sayapnya. Nah, seketika itu angin langsung berhenti. Ya, itu hanya legenda lah ya, hanya cerita. Oke, kita lanjut ke tema inti, bahwa saya mau membabar salah satu ciri mati perkutut lumbung selayur. Nah, ini burung perkututnya salah satu koleksi saya pribadi. Jadi burung perkutut lumbung selayur ini tidak ada ciri-ciri yang menonjol ya, Cuman keunikan burung perkutut lumbung selayur ini, dia kalau makan itu hanya diambil dalamnya saja. Kalau makan millet maksudnya, hanya diambil dalamnya saja, atau istilahnya nyerisil. Itulah salah satu keunikan burung perkutut berciri mati lumbung selayur. Lah, jadi burung perkutut ini ketika kita kasih makan hanya diambil dalamnya saja, nyerisil. Jadi kalau kita memang tidak teliti, tidak waspada, disangka di tempat pakan itu masih ada pakan, karena memang masih penuh sampahnya ada di tempat pakan tersebut, karena memang hanya diambil dalamnya saja. Itulah salah satu keunikan burung perkutut berciri mati lumbung selayur. Lah, dengan tembusannya yaitu memiliki sisik yang bergaris lurus ya, sisik yang bergaris
lurus. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Jadi si burung perkutut lumbung selayur ini tidak ada ciri yang menonjol, hanya dia lebih sempurna ketika memiliki sisi kaki yang bergaris lurus, Lah ini ya, ini contohnya. Tidak ada ciri yang menonjol seperti ciri mati yang lain. Hanya keunikannya itu kesatu tadi, perkutut tersebut ketika makan hanya diambil dalamnya saja, atau bahasa Jawanya nyirisil. Dan dukungannya atau tembusannya lebih sempurna dan lebih afdol itu sisi kakinya itu lurus ya, jadi lurus, tidak acak-acakan. Lah salah satu karakter burung perkutut lumbung selayur ini memang tidak mudah jinak juga ya, salah satunya tidak mudah jinak. Dan kalau kita kembali ke sisi faedah atau mitos ya, perkutut lumbung selayur ini lebih condong untuk seseorang yang memiliki usaha yang bersifat berniaga atau berdagang, berbisnis, lebih condong lagi untuk bertani. Jadi si pemelihara burung perkutut lumbung selayur ini lebih condongnya artinya untuk pegangan seorang petani, apalagi pedagang. Jadi ciri-ciri yang menonjol itu tidak ada. Hanya kalau saya amati dengan ilmu teknik, koleksi saya pribadi, dia bersuara keras dan iramanya cepat, hanya itu. Dan pertama tadi sudah saya terangkan bahwa ketika dia makan itu hanya diambil dalamnya saja. Jadi makanya kalau kita tidak hati-hati, tidak teliti, disangka pakan di tempat pakan tersebut masih penuh, padahal itu sudah kosong itu. Dan sering saya pribadi tidak teliti ya, karena memang saya kira memang masih penuh. Ternyata setelah dicek itu sudah kulitnya semua. Nah, itulah ciri-ciri perkutut lumbung selayur yang memiliki mitos untuk penarik rezeki atau penjaga tanaman lah, tadi yang saya bilang, untuk seseorang yang berprofesi sebagai petani lah. Salah satunya atau diantaranya perkutut lumbung selayur ini biasanya diikuti sosok khodam pendamping. Sosok khodam pendamping tersebut berupa istilahnya seorang lelaki yang memang kelihatan biasa-biasa saja, tapi kalau saya amati itu ibarat dia seorang pangeran seperti itu, karena memang memakai baju dengan pakaian adat ya. Nah, jadi itu tadi saudaraku semua, Laskar PLN dan pecinta warisan leluhur Nusantara. Jadi kalau kita kaji bahas sisi metafisik burung perkutut itu memang cukup luas. Jadi memang memiliki keunikan yang beragam, ciri mati yang beragam, yoni, tuah, dan pamornya. Nah, ini salah satu koleksi saya. Nah, tadi kalau saya terangkan, ini memiliki yoni dan ada sosok khodam pendamping. Oke, Sobat Laskar PLN, sekiranya berbagi saya cukup sekian. Nanti next season saya akan berbagi dan menerangkan beberapa ciri mati yang lain. Saya mohon saudara semua tidak bosan ya melihat menonton channel saya, anggap Reddy Bondol ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau kita kembali ke
sebuah hadis bahwa utlubul ilmi walau bisin, artinya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah jadi tidak ada ilmu pamungkas ya, tidak ada ilmu pamungkas, semuanya masih belajar. Orang yang sudah pintar pun tetap masih belajar. Oke, sobat Laskar PLN, sobat pecinta warisan leluhur Nusantara, sekiranya begitu saja saya doakan semoga sobat semua dikasih kesehatan, kemudahan, dan yang terkena dampak banjir saya doakan semoga cepat surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.